warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Endah Wuryan Isnaini. Saya adalah peserta PPG Angkatan 4 tahun 2020. Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SD Negeri Kutawaru 02 Cilacap. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari Senin 14 Desember tahun 2020. Saya melaksanakan pembelajaran daring menggunakan platform Zoom. Pada kelas 5, tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Kali ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik. Demikian perkenalan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, halo, apa kabar anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik ya, sehat semua ya. Nah, tadi sebelumnya Bu Enda sudah mengirimkan ya LKPD ya untuk lembar kerja kalian, kemudian sudah mengirimkan bahan ajar ya, kemudian sudah mengirimkan link untuk Google Form ya. Nanti kalian bisa melihat ya di WA kalian ya, sudah dikirimkan tadi ya. Sudah dibaca apa belum? Ya. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, kalau sudah dibaca nanti ya untuk absensi anak-anak tulis ya atau ketik nama lengkap kalian pada chat di Zoom ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih ya yang sudah hadir tadi tepat waktu ya. Nah, sekarang untuk memulai kegiatan hari ini ya, kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri. Ya, siap ya? Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Sudah menyanyikan lagu Bagimu Negeri dengan baik sekali ya. Nah, bukti bahwa kita cinta ya terhadap tanah air kita itu salah satunya ya dengan menjaga bumi kita tetap lestari. Ya. Kamu bangga apa tidak menjadi anak Indonesia ini? Ya. Bangga. Oke. Ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh tokoh yang ada pada gambar. Kalian melihat gambar di layar kalian? Kalian lihat gambarnya? Nah, ini ada salah satu tokoh ya, namanya Bu Mahariah. Kalian kenal dengan Bu Mahariah? Kenal apa tidak? Tidak kenal. Oke, jadi Bu Mahariah ini adalah seorang pendekar. Ya, seorang pendekar, seorang pahlawan. Ya, pahlawan lingkungan. Dari mana? Dari utara Jakarta. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Mahariah ini? Ada yang tahu? Tidak?
Tidak tahu. Apa ya? Nah, yang sudah dilakukan adalah mengajak ya masyarakat untuk memerangi sampah ya dan melestarikan lingkungan di Kepulauan Seribu. Nah, apakah anak-anak bisa menjadi seperti Bu Mahariah? Bisa apa tidak? Tidak. Tidak bisa? Bisa. Oh, ada yang matan bisa. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang ada pada gambar di sebelah ini. Ya kan? Gambar di sini ada gambar anak-anak sedang membersihkan lingkungan, betul. Jadi membersihkan lingkungan, kemudian menjaga lingkungan dari sampah, itu juga salah satu bentuk cinta tanah air. Betul. Jadi kalian juga bisa menjadi seorang pahlawan, seperti yang dilakukan oleh Bu Mahariah. Ya. Ya, oke. Nah, anak-anak, hari ini ya kalian akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Sudah siap ya anak-anak ya belajar hari ini ya? Sudah siap kan? Ya, nah anak-anak siapkan alat tulisnya ya. Siapkan alat tulis, buku-buku kalian ya di depan atau di atas meja kalian ya. Nah, ini ya. Nah, anak-anak amati gambar yang ada pada layar ini ya. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kalian sudah belajar ini tentang apa ini? Simbiosis, betul ya. Kemarin kalian belajar simbiosis. Nah, apa itu simbiosis? Masih ingat? Simbiosis adalah apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Iya, hubungan timbal balik antara timbal balik antara makhluk hidup yang saling berdampingan. Nah, gambar yang kalian lihat ini, ini ada simbiosis apa ini? Hubungan antara dengan tanaman berbunga. Ya, simbiosis mutualisme. Oke. Betul. Kemudian gambar yang kedua ini ada simbiosis apa ini? Antara benalu dengan inangnya. Parasitisme. Iya. Kemudian yang ketiga apa ini? Pohon bunga anggrek dengan inangnya. Simbiosis komensalisme. Iya, simbiosis komensalisme. Dan kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Masih ingat? Apa itu rantai makanan? Makan dan hubungan makan dengan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Iya. Kalau kalian lihat gambar ini rantai makanan pada ekosistem apa ya? Yang ini ada ulat, ya ini ada tanaman, ada ulat. Ekosistem apa ini? Di mana ini? Apakah ekosistem sawah atau ekosistem kebun? Sawah atau kebun ini? Ada ulat, ada ekosistem kebun. Iya, ekosistem kebun. Jadi anak-anak nanti baca lagi ya bahan ajar yang sudah Bu Guru bagi ya. Kalau kalian belum memahami, kalian baca lagi ya, ulang lagi ya. Kemudian kalian amati coba gambar yang ada pada layar kalian. Sekarang gambar yang A dulu, gambar yang A. Gambar yang A ini ada gambar apa? Gambar menebang pohon. Betul sekali ya, ini gambar orang sedang menebang pohon. Ya. Nah, kemudian untuk apa sih orang-orang ini menebang pohon? Ya, memanfaatkan kayu. Oh, dimanfaatkan kayunya. Kayunya mau dibuat apa ini biasanya?
Untuk membuat rumah. Iya, untuk apa lagi? Lemari. Untuk membuat lemari. Betul. Meja dan kursi. Membuat meja dan kursi. Iya, betul. Kemudian kalian lihat gambar yang B. Ini gambar apa ini? Membuang sampah di sungai. Gambar anak, ayah atau orang yang sedang membuang sampah di sungai. Mengapa mereka membuang sampah di sungai? Mengapa mereka membuang sampah di sungai ini? Ya? Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada tempat sampah. Jadi membuang sampah di sungai. Oh, iya. Kalian pernah membuang sampah di sungai sebelumnya? Pernah tidak? Anak-anak pernah membuang sampah di sungai? Tidak pernah. Ya. Jadi, apakah perbuatan mereka ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitarnya? Mempengaruhi apa tidak? Dari kegiatan orang-orang ini? Ada menebang. Iya, akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar mereka. Oke, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bu Guru tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian ya. Walaupun kalian belajar dari rumah ya, tapi kalian harus tetap semangat belajar ya, dengan mematuhi protokol kesehatan ya. Ada 3M, ingat ya. Yang pertama adalah memakai masker. Kemudian yang kedua apa? Menjaga jarak. Dan yang ketiga apa? Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan dengan apa? Dengan sabun. Ya, pintar ya. Kalian mudah-mudahan selalu diberi kesehatan ya, supaya kalian bisa melakukan aktivitas kalian dengan baik. Oke. Anak-anak, apa manfaat yang kalian dapatkan dengan pembelajaran hari ini? Salah satunya adalah membantu kalian mengetahui dampak terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ya, anak-anak dapat membuat kalimat tanya berdasarkan pikiran utama pada masing-masing paragraf. Ya. Kemudian anak-anak dapat menganalisis penyebab ya dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Kemudian tujuan selanjutnya, nanti setelah ini anak-anak dapat membuat diagram ya, serta membuat tulisan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan. Nana sudah membaca bahan ajar yang Bu Guru bagikan kan ya? Sudah belum? Sudah ya. Oke, kalau sudah. Nah, untuk materi hari ini ya, bisa kalian lihat di bahan ajar kalian, yaitu yang pertama teks perubahan dalam jaring-jaring makanan. Kemudian membuat kalimat tanya dan sebab akibat perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ya, sudah dibaca semua, berarti anak-anak nanti bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan aktif. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, kita mulai ya, kita masuk dalam pembelajaran. Di sini Bu Guru ada paragraf ya, ada teks non-fiksi dengan judul perubahan dalam jaring-jaring makanan. Ya. Nah, di paragraf 1 ini anak bisa membaca di bahan ajar ya, di bahan ajar yang sudah Bu Guru bagikan. Nah, tolong salah satu anak membacakan paragraf 1. Silakan dibacakan paragraf 1. Alam senantiasa berubah. Tiap makhluk itu alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan-tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur.
tumbuhan subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatkan jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemakannya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkatkan dan demikian seterusnya. Iya, terima kasih Mas Alan ya sudah membacakan paragraf berapa ini ya? Paragraf 1. Paragraf 1 dengan baik ya, terima kasih. Nah, pada paragraf 1 ya terdapat pokok pikiran ya atau pikiran utama dan kalimat-kalimat penjelas. Nah, menurut kalian pokok pikiran ya pada paragraf 1 yang mana? Menurut kalian? Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring yang lain. Betul ya. Jadi perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Anak-anak ingat ya pada pelajaran sebelumnya, dalam satu paragraf terdapat berapa pokok pikiran? Ada berapa pokok pikiran? Dalam satu paragraf ada berapa? Satu. Iya. Dan kalimat yang lain disebut kalimat penjelas. Iya. Nah, tadi ya kalian sudah menyebutkan ya pokok pikiran pada paragraf 1. Nah, kalimat-kalimat yang lain berupa kalimat penjelas, Bu Guru sudah narasikan pada gambar ini. Pada gambar di bawahnya ya. Yang pertama kita lihat, gambar pertama di sini ada peristiwa alam apa? Hujan, betul sekali ya. Jadi, apakah hujan dapat mempengaruhi? Dapat mempengaruhi apa tidak ini? Kalau hujan berarti tumbuhannya bagaimana? Iya, tumbuhan tumbuh subur ya. Jadi padi di sawah ini juga akan tumbuh subur. Nah, jika tanaman padi di sawah subur, bagaimana dengan tikus? Bagaimana dengan tikus? Iya, tikusnya bertambah banyak. Nah, bagaimana dengan pemangsa tikus, yaitu ular? Nah, bagaimana dengan ular? Jumlah ular meningkat. Iya, jumlah ular meningkat. Betul. Bagaimana dengan elang? Elang juga banyak. Iya, elang juga bertambah banyak. Elang juga populasi elang semakin meningkat dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan paragraf 2 ya. Oke, paragraf 2. Silakan dibaca salah satu membacakan paragraf 2. Bu Guru minta tolong Mas Jati, tolong dibacakan. Makanan Ya. dari itu penyusunnya ada jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata misal anak ayam dan anak ayam melihara manusia. Iya, terima kasih Mas Jati sudah membacakan paragraf 2. Nah, menurut kalian ya, pada paragraf 2 ini pokok pikirannya yang mana? Nah, pokok pikiran. Iya, yang mana? Rantai makanan. Semua bagian dari rantai. Sebagai bagian ya. Bagian dari jaring-jaring makanan.
Iya, betul sekali ya. Bagian jaring-jaring makanan. Iya, jadi rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Betul sekali ya. Kalian sudah bisa menentukan kalimat utama pada satu paragraf. Nah, sekarang kita lihat kalimat penjelasnya pada gambar ini di bawah. Nah, kalimat penjelasnya sudah Bu Guru narasikan juga ya melalui gambar. Nah, kita lihat sekarang. Nah, pada gambar pertama ya, kita lihat pada gambar pertama ada peristiwa alam apa ini? Banjir, iya, karena hujan terus ya, jadi banjir. Nah, kalau banjir, bagaimana dengan padi di sawah? Bagaimana dengan padi di sawah? Iya, tanaman padi terendam banjir sehingga berkurang. Iya. Nah, kalau padi berkurang, apa yang terjadi dengan tikus? Apa yang terjadi dengan tikus? Berkurang. Iya, tikus sawah juga berkurang. Iya, karena mereka kelaparan. Nah, bagaimana dengan pemangsa tikus? Nah, bagaimana dengan pemangsa tikus ini dengan ular? Jumlah ular juga berkurang. Nah, bagaimana dengan burung elang? Ya, bagaimana dengan iya, elang berkurang juga, betul sekali ya. Anak-anak sudah memahami materi ini? Sudah ya? Oke. Kalau anak-anak sudah memahami ya, sekarang anak-anak buka dulu ya lembar kerja yang sudah Bu Guru bagikan ya, karena anak-anak akan membuat kalimat tanya. Ya, anak-anak akan membuat kalimat tanya menggunakan tadi pokok pikiran yang sudah kalian temukan ya pada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, sebelum kalian membuat kalimat tanya, kalian ingat ya pelajaran sebelumnya. Kalian sudah belajar tentang kata tanya. Ada kata tanya apa saja? Kata tanya apa? Bagaimana? Iya, terus kalimat tanya apa lagi? Mengapa? Kapan? Di mana? Kapan dan di mana? Kalian masih ingat ya? Nah, kalau kalian sudah ingat, kalian nanti aplikasikan ya kata tanya ini ya untuk membuat kalimat tanya. Kalimat tanyanya sesuai dengan pokok pikiran yang sudah kalian temukan pada masing-masing paragraf. Nah, sekarang anak-anak silahkan mengerjakan LKPD ya dengan membuat pertanyaan beserta jawabannya. Nanti yang membuat pertanyaan satu orang ya, kemudian nanti temannya menjawab. Sudah siap ya? Silakan kalian mengerjakan dahulu. Nah, silakan ditulis dulu. Membuat kalimat tanya dan jawaban. Silahkan. Kalian ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan. Jangan malu. Silahkan tanya sama Bu Endah ya. Tidak usah malu. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, silahkan satu anak ya membacakan pertanyaan yang sudah kamu buat. Ya, silakan Bu Enda minta tolong Mbak Bunga membuat pertanyaan, kemudian Mas Bren membuat jawabannya. Silakan dari paragraf 1 dulu. Silakan Mbak Bunga. Akan terjadi jika sebuah jaring-jaring makanan mengalami perubahan. Iya, itu pertanyaan pada paragraf 1. Silakan jawabannya, Mas Brandon. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lainnya. Iya. Coba teman-temannya setuju apa tidak dengan pertanyaan yang dibuat oleh teman kalian? Serta jawabannya. Setuju apa tidak?
Setuju ya. Kalian boleh menambahkan ya. Kalau kalian ingin menambahkan, silahkan menambahkan. Ya. Kemudian paragraf 2, silahkan. Paragraf 2 pertanyaannya. Apa syarat agar rantai makanan dalam sebuah ekosistem tidak terputus? Ya, silakan jawabannya. Jika semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Ya, betul sekali ya, hebat. Saya sudah membuat pertanyaan dan jawaban. Tadi Bu Guru lihat pertanyaan dengan jawabannya sudah tepat ya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan atau tidak setuju? Boleh angkat tangannya. Bu, saya tidak setuju dengan jawaban Bunga atau dengan jawaban Brandon. Silakan angkat tangan. Ada apa tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada ya. Jadi ya, sebelum kalian membuat kalimatannya, kalian pastikan dulu ya, dalam kalimatannya kalian harus benar-benar memahami ya. Setelah kalian memahami, kalian pilih ya kata tanya yang sesuai. Ya, Nana sudah paham cara membuat pertanyaan dan menjawabnya? Sudah paham belum? Sudah paham ya materinya ya? Oke, kalau sudah paham, Bu Enda lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi bencana alam dan ulah manusia dapat mempengaruhi keberlangsungan ekosistem kita. Nah, misalnya ada peristiwa alam apa? Peristiwa alam apa? Banjir. Ya, apalagi? Gunung Apalagi? meletus. Gunung meletus. Penebangan, coba sebentar. Penebangan hutan itu peristiwa alam? Ayo, penebangan hutan peristiwa alam? Bukan, iya. Jadi penebangan hutan bukan peristiwa alam secara alami ya. Secara Iya. sembarangan. Nah, jadi nanti yang belum memahami, baca lagi ya bahan ajarnya. Ya. Jadi tadi peristiwa alam ya yang terjadi ada banjir, ada gunung meletus, kemudian ada tanah longsor. Iya. Nah ini ya, karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya, jumlahnya banyak sekali, bermacam-macam, sehingga manusia ini melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya ya ini tadi dengan melakukan apa ini? Penebangan pohon, iya, penebangan hutan. Kemudian apa yang ini? Perburuan? Memburu hewan langka. Iya, memburu hewan atau perburuan liar. Nah, apakah kegiatan yang mereka lakukan ini berdampak pada ekosistem kita? Berdampak apa tidak? Iya, berdampak sekali ya pada ekosistem kita. Nah, jadi perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Nah, ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Cilacap, ada bencana apa? Kalian tahu? Karena hujan terus, ada banjir. Iya. Apakah banjir dapat mempengaruhi ekosistem kita? Dapat. Dapat apa? Memutus rantai makanan. Nah, coba kita lihat nih ya, rantai makanan pada ekosistem apa ini? Ada belalang, ada katak. Ini ekosistem apa? Ada pohon, ini berarti ekosistem apa ini? Ekosistem kebun. Iya, jawabnya yang keras ya, jangan malu. Nah, bagaimana apa yang akan terjadi? Nah, jika pohon ditebang, nah apa yang akan terjadi? Mengakibatkan apa? Jumlah pohon berkurang. Jumlah pohon berkurang. Nah, kalau jumlah pohon berkurang, apa yang terjadi dengan belalang?
Belalang juga akan berkurang. Belalang juga akan berkurang. Betul. Nah, bagaimana dengan katak? Katak, jumlah katak berkurang. Jumlah katak juga akan juga berkurang. akan berkurang. Pinter ya. Nah, bagaimana dengan pemangsa katak si ular ini? Berkurang. Ular juga Ular. akan berkurang. Demikian juga dengan elang. Iya, elang juga akan berkurang. Nah, itu tadi ya yang disampaikan oleh Bu Guru sebelumnya bahwa peristiwa alam itu akan berdampak ya pada ekosistem kita. Ya, akan berdampak sekali. Nah, anak-anak coba ya, anak-anak buka LKPD kembali. Sekarang LKPD yang kedua. Ya, dalam LKPD ini ada gambar. Ada 4 gambar, ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Anak-anak amati gambar yang berisi tentang perubahan dalam ekosistem. Kemudian nanti kalian tuliskan 1 paragraf non-fiksi sesuai dengan gambar yang kamu pilih. Paragraf non-fiksi berarti cerita nyata atau cerita hayalan ini? Non-fiksi. Yang nyata, iya. Kemudian nanti paparkan ya hasil tulisan kalian ya. Nanti biar teman-temannya mendengarkan. Siap ya? Silahkan. Kalau sudah siap, anak-anak membuat dulu ya 1 paragraf non-fiksi. Kalian pilih gambarnya salah satu saja. Kalian pilih yang mana? Ya, boleh banjir, gunung meletus, boleh pembalakan hutan, boleh juga perburuan liar. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai ya, silakan mempresentasikan hasil karya kalian membuat paragraf non-fiksi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Saya akan mempresentasikan paragraf non-fiksi yang saya buat. Penebangan hutan gundul karena ulah manusia, sehingga berdampak pada makhluk hidup yang tinggal di sana. Contohnya binatang akan kehilangan tempat tinggalnya dan susah mendapatkan makanan. Artinya hewan-hewan yang tinggal di hutan akan berpindah ke pemukiman penduduk untuk mencari makan. Hutan yang tadinya rindang menjadi panas karena ditembangi oleh manusia. Iya, terima kasih Mas Alan ya sudah mempresentasikan hasil karyanya, bagus sekali ya hasilnya. Ya, kalimatnya jelas, kemudian menggunakan pilihan kata yang tepat ya. Mungkin ada anak-anak yang tidak setuju atau ingin menambahkan, silakan. Ingin menambahkan karya dari Alan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ya, Bu Guru juga akan nah ini ya. Kalian diminta untuk membuat diagram ya. Diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Ini kalian tulis ya nama ekosistemnya, kemudian penyebab perubahan, dan tulis juga keterangannya di sini di dalam kolom ini ya. Di dalam kotak kalian buat diagram ya. Untuk memperjelas kalian juga bisa tambahkan gambar ya. Bisa menambahkan gambarnya. Silahkan anak-anak mengerjakan dulu, Bu Guru beri waktu ya. Sudah selesai, silakan mempresentasikan ya hasil dari pekerjaanmu ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Musikali. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya, ekosistem sawah, penyebab perubahan bencana banjir. Oke. Jika tidak ada padi, maka tikus sawah akan kelaparan. Ular pun demikian, burung elang kesulitan mendapatkan makanan sehingga rantai makanan akan terganggu dan akan merugikan jika ular sawah yang seharusnya makan tikus sawah malah memakan yang lain, misalnya ayam yang dipelihara oleh manusia. Iya, terima kasih Mas Ali sudah membacakan hasilnya ya. Dengan baik sekali tadi mempresentasikannya dengan percaya diri ya, tidak malu ya, hebat sekali ya.
Oke. Jadi anak-anak seperti yang kalian pelajari hari ini. Jadi anak-anak untuk pembelajaran hari ini ya kalian sudah ikuti dengan baik ya, sudah semangat sekali ya. Nah, kita akan membuat kesimpulan. Nanti kesimpulannya kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Jadi menjaga kelestarian ekosistem ya, yaitu dengan membiarkan rantai makanan berjalan secara alami. Caranya dengan menjaga kelestarian alam bagaimana tadi? Alam. Cara menjaganya? Tidak menebang pohon, Tidak menebang pohon berlebihan. berlebihan ya. Terus apa lagi? Reboisasi. Reboisasi, betul. Apalagi? Tidak membunuh binatang Secara liar. Secara liar. Tidak membunuh binatang secara liar. Betul sekali ya. Sebetulnya ada banyak lagi ya, ada banyak lagi cara ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Jadi, menjaga kelestarian ekosistem sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup. Dengan ekosistem terjaga, maka kelangsungan makhluk hidup akan lama. Ya. Oke. Anak-anak senang apa tidak ya belajar hari ini? Senang apa tidak? Senang ya. Tadi anak-anak sudah mempelajari apa saja? Tadi sudah membuat pertanyaan dan jawab. Iya. Kemudian yang kedua tadi membuat apa? Ya, membuat diagram. Iya. Kemudian apa lagi tadi? Apa yang kalian pelajari hari ini tadi? Jadi kalian untuk mencari tadi ya, cara-cara menjaga ekosistem, kalian bisa mencari bersama orang tua kalian di rumah ya, bisa mencari informasi yang lain bersama orang tua ya. Nah, untuk kegiatan evaluasi nanti anak-anak jangan lupa ya mengerjakan soal-soal evaluasi yang Bu Guru kirim linknya tadi ya. Link Google Form-nya sudah Bu Guru kirimkan. Anak-anak jangan lupa mengerjakan untuk mengetahui sejauh mana ya pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa nanti dikumpulkan ya tugasnya. Google Form-nya kalian kirimkan kembali sebelum pukul 9 malam. Ya, siap ya? Siap? Oke. Nah, kita wajib bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada kita dengan cara menjaga bumi kita dengan sebaik-baiknya. Jagalah bumimu, maka dia akan menjagamu. Nah, hari ini sudah selesai belajarnya. Ya, terima kasih tadi sudah belajar dengan baik. Jangan lupa kalian terus Terus belajar. Jangan kendor ya, tetap semangat walaupun belajarnya dari rumah. Tetap tambah ilmu dengan membaca apa? Dengan membaca apa kalian menambah ilmu? Dengan membaca buku atau kalian mengamati lingkungan sekitar kalian. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, menjadi anak yang pandai, yang cerdas ya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.